Lah kalau sekarang kita ada orang ngaku cucu Nabi, susah caci maki, tidak seperti Rasul. Ngaku cucu Nabi, suka ngerampas akuarium orang. Ngaku cucu Nabi, minta istri orang. Makanya kita kirimi surat pada Rabit Alawiyah, sampai sekarang gak mau. Kata saya sama manajemen Bang Haji Roma Irama, nanti Rabit Alawiyah diundang. Langsung diundang pakai kertas. Saya mah diundang manajemen Bang Haji Roma Irama hanya SMS. Siap. Tapi Rabit Alawiyah dikirimi surat dan sudah tidak mau diundang sama Bang Haji Roma Irama. Enggak mau dia. Saya sudah datang ke Pasuruan, diundang oleh Ki Ali Badri, katanya mau dipertemukan sama Topik Segap untuk bicara nasab. Saya datang ke Pasuruan ke rumahnya Ki Ali Badri, nggak mau tuh Topik Segap. Tapi framing makan beda. Wih, nggak mau datang ke Banten, ya di Bantennya karena saya sudah tahu SMS-nya Topik Segap atau dari perwakilannya yang mengatakan kami Rabit Alawiyah tidak akan datang dan tidak akan mengirimkan wakil. Ya sudah, kalau tidak mau datang, tidak ngirimin wakil atas nama Rabitah, buat apa saya debat dengan orang itu? Tapi tadinya mah karena kiai ini penganten, kata panitianya, kalau nggak ada kiai gimana? Ada keinginan saya untuk datang, kasihan kan orang udah modal-modal itu. Akhirnya banyak yang SMS, banyak yang kirim surat, jangan datang. Ini hasil istikharah Jawa Timur, kata Said Zulfikar, tidak boleh datang. Akhirnya saya tidak datang. Framing, Al-Kaburi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan tanya jawab Kiai Haji Imad ya. Nah, ini ada dua orang penanya yang sangat unik sekali. Nah, jadi penanya yang pertama yaitu seorang yang pernah husnuzon kepada Kiai Haji Imaduddin dan langsung minta maaf. Dan yang kedua ada seorang mantan muhibbin ya yang ada temuannya seorang oknum habaib yang minta akuarium ya. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Saya punya Gus itu dulu sering mengenalkan saya dengan para habib. Tapi di situ saya banyak keraguan Pak Kiai. Setiap habib yang datang itu di rumah Gus saya itu, anaknya abah saya itu, kapan pulang itu minta oleh-oleh. Sampai oleh-olehnya itu aneh-aneh Pak Kiai. Akuarium yang sebesar ukuran 30 kali 50, ini untuk aneh, ini untuk aneh, mahal untuk oleh-oleh hati. Jadi seperti itu. Jadi saya sebagai santri di belakang itu Pak Kiai, banyak sekali pertanyaan, kenapa kok Habib ini seperti itu? Jadi pertanyaan saya simpel, untuk meyakinkan saya dan kemungkinan rekan-rekan yang hadir, yaitu untuk mengikuti habaib atau habib itu yang mana Pak Kiai? Apa yang dari Ba'alawi atau yang lain? Karena cucu Nabi ada Hasan dan Husain. Jadi tolong diperjelaskan nasab yang mana yang harus kami ikuti selaku santri atau kader-kader Nahdlatul Ulama. Imaduddin, saya mohon maaf karena pernah suuzon. Mengapa penelitian ini baru dilakukan sekarang? Kenapa tidak dari dulu sehingga semua warga Nahdien itu lebih mengetahuinya sejak dini? Mohon maaf, pernah suudon, saya maafkan Kang Irwan. Dan saya itu sudah komitmen tidak akan marah pada siapapun mencaci saya, termasuk pada habaib. Tidak ada itu nanti saya tuntut mereka itu. Orang saya aja kalau digituin marah nih. Saya aja kalau misalnya saya ini Habib nih, ada misalnya Imaduddin misalnya itu muncul, saya marah juga. Sebelum nanti saya sadar. Dan saya doakan mudah-mudahan habaib semuanya sadar juga. Bahwa ini kita ini bukan benci. Kalau benci dari dulu saya tidak mengisbat Ba'lawi.
Kitab saya sudah mengisbat Ba'lawi 2018 sebelum penelitian, itu membuktikan bahwa saya tidak karena kebencian. Nah, ketika saya membaca, meneliti, menelusuri, ada kesimpulan lain, wajib saya harus menyampaikan. La yajuzu lil alimi kitmanu ilmihi fi hadzal bab. Tidak boleh kita menyembunyikan ilmu. Makanya saya sudah memaafkan. Termasuk pada yang ngancam segala, saya maafkan. Ini adalah konsekuensi. Kalau kita tidak memaafkan berarti kita dari hawa nafsu. Udah jelas sesuatu yang akan kita bawa ini akan banyak menolak, akan banyak yang mengumpat, akan banyak yang mencela. Kok kitanya tidak siap untuk dicela? Bahkan akan menuntut orang mencela. Dia mah tidak salah, mencela itu karena kamu membawa sesuatu yang berbeda. Walaupun kebenaran itu pasti akan membawa sesuatu hal yang tidak mengenakan bagi orang-orang terkait, baik bagi Ba'lawinya maupun bagi orang-orang yang mencintainya. Tetapi kalau tidak disampaikan, tidak diberitahu, kita salah, membiarkan orang dalam kesesatan. Banyak yang dirugikan juga saudara kita, banyak yang didawir. Tuh, kemudian mengapa baru sekarang? Iya, karena baru sekarang aku dapatkan bukti-buktinya. Oh, tidak dari dulu. Nggak enak suaranya ya. Ya itu saya bingung kan, kenapa baru sekarang? Ya kayak sekarang tahunya gimana sih? Kenapa baru sekarang? Kenapa enggak dulu? Ya dulu mah tugasnya Yai Hasyim Asy'ari, tapi tidak ada alasan Mbah Yai Hasyim Asy'ari meneliti nasab habaib. Kenapa? Habaibnya masih bagus-bagus. Ngapain orang ngaku cucu Nabi, orangnya soleh, orangnya alim, kita curiga? Enggak ada alasan. Lah kalau sekarang kita ada orang ngaku cucu Nabi, susah caci maki, tidak seperti Rasul. Ngaku cucu Nabi suka ngerampas akuarium orang. Ngaku cucu Nabi minta istri orang. Ngaku cucu Nabi flexing, nggak malu-malu. Ngaku cucu Nabi menampakkan kemewahan duniawi. Ngaku cucu Nabi joget-joget melulu. Hayya hayya. Udah itu tidak sah jadi wali nikahnya, kata saya itu seluruh habaib tidak sah jadi wali nikah, jadi saksi nikah, kecuali ada kiai yang lain duduk 2 orang. Kalau cuma habaib 2 orang tidak sah itu nikah. Kenapa? Ya karena nggak ada muru'ah. Syaratnya seorang saksi itu harus muru'ah. Muru'ah itu diantaranya hilang kalau dia suka main catur. Main catur tiap hari dari jam 2 sampai habis maghrib. Wis adzan gue terus bae durung diren mah. Kecuali sudah kemakan itu rajanya mati baru yuk salat dulu katanya. Walaupun tukang salat kalau suka main catur, tidak ada yang lain saksi nikah, cuma dia yang suka main catur itu berdua enggak sah itu. Kenapa? Syartul saksi itu salah satunya harus sohibul muru'ah. Yang kedua tukang joget, itu orang yang tidak punya muru'ah. Makanya jadi kita laka wali ning deweken ning Ba'lawi ku laka wali aja udi-udi kualat. Kenapa? Wali tidak ada yang tidak punya muru'ah. Uang yang dianggap walinya aja dari mereka mah masih gelem joget-joget. Lah dari mana itu? Kita madhabnya madhab Syafi'i, kata Fathul Mu'in, muru'ah itu diantaranya hilang satu, makan di pasar di pinggir jalan tanpa menggunakan peci. Yang kedua main catur terus menerus, suka main catur. Kalau main catur sekali-kali 10 tahun sekali, itu enggak. Yang kedua, yang ketiga adalah joget. Joget walaupun sekali kalau di shooting itu berulang-ulang, itu arane mudawim. Walaupun sekali jogetnya, tapi pengulangannya dia itu sadar di kamera mau joget.
Itu sudah hilang walaupun hanya sekali. Kenapa? Videonya terus diulang. Akan jadi pelajaran bagi santri-santri kita. Kalau mereka dianggap orang yang soleh, nanti anak-anak kita orang-orang Jawa yang kiainya, coba lihat ada nggak sih kiai NU yang turun itu? Ada Gus Baha, katanya Gus Baha mah dipaksa itu, lihat videonya. Dipaksa nggak mau Gus Bahanya, tapi nggak enak. Ada di dalam majmuk. Bagaimana kalau nggak enak? Ada itu. Kalau nggak enak ditarik begitu masa? Nggak mau, langsung pencak. Wih, nggak bagus. Coba lihat Gus Baha ketika joget itu, dia tidak mau. Dia dipaksa. Mungkin supaya ada alibi. Weh, ada kiai Jawa juga yang joget-joget itu. Tidak ada. Kiai-kiai yang NU, Suriah NU, joget marawis. Hanya nggak ada. Itu sudah qillatul muru'ah. Sudah tidak sah jadi saksi nikah apabila munfaridaini. Kalau yang lain ada nih, santri misalnya ada 5 orang duduk, dia jadi saksi muayyan, tetap sah. Habib jadi saksi muayyan itu. Kenapa? Dianggap itu jodoh, itu sing saksi bener mah. Walaupun tidak dicatat. Tapi kalau saksinya hanya mereka berdua, siapa saja yang pernah dinikahkan oleh habaib berdua saja, tidak ada yang lainnya, ulangi lagi nikahnya itu. Ya premen, hukumnya begitu. Katanya kita ngaji kitab kuning. Oh, kitab kuning barang habaibnya, kecuali habaib, jangan, nggak bisa. Semuanya masuk gitu. Apa alasannya habaib tidak masuk dalam apa joget-joget itu? Joget hilang muru'ah. Hilang muru'ah tidak sah jadi saksi. Siapa yang paling dianggap wali di Balawi? Semuanya pernah kita lihat joget. Makanya kita mau orang percaya nih wong joget jadi wali. Nggak percaya orang joget jadi wali itu nggak percaya. Laisa fihim waliyun mufradan munakkaron, ya dulu alal qillah itu. Laisa fihim waliyun yaumina hada. Laisa. Cirinya apa? Ya cirinya itu joget itu. Siapa sing paling soleh? Pasti joget itu. Dari mereka. Wali-wali kita, apa wali-wali kita? Kiai-kiai kita nggak ada. Wis jadi ketua Suriah atau Suriah MWC be udah malu dia. Peci ning dindi. Ning sawah banyak macul nggak peci. Sudah jaga muru'ah kiai-kiai kita itu. Jangan yang sudah jadi santri aja. Jaga muru'ah. Mau izin sama saya pakai sarung. Jaga muru'ah dia. Liganya mah di dalamnya pakai celana. Pas sampai terminal mah belum kuat dia dibuka sarungnya. Itu namanya jaga muru'ah kepada guru. Gak mau kelihatan tidak seperti saya. Itu jaga muru'ah itu begitu. Kehormatan itu. Allah mah weruh dohiran wa batinan kita. Ya muru'ah itu kepada manusia. Menjaga kehormatan itu di hadapan manusia. Kalau kita tahu ini di kamera, jangan joget walaupun sekali, karena kamera itu bisa diulang-ulang. Gitu. Gimiknya kayak wali baik. Kalau nerangin serius nggak ada ketawa. Kalau lagi ngajar ngaji dia. Kalau karena lagi di YouTube seorang abuya, kayak wali-wali. Tapi ketika joget merawis, wush, ngower-ngower ke bawah-bawah, masya Allah. Ternyata dia serius itu gimik, apa? Hanya gimik saja. Itu masuk di dalam iklan, masuk di dalam cara menarik pasar. Beda dengan kiai-kiai kita, biasa-biasa aja. Coba lihat kiai itu biasa-biasa saja. Gus Baha ngajar ngaji di hadapan siapa aja biasa, ketawa-ketawa, tidak gimmick, menjaga action, menjaga marketing. Enggak, karena apa? Ilmunya Kiai NU itu bukan marketing. Memang dia alim, memang dia saleh,
Begitu di hadapan orang, begitu juga ketika tidak di hadapan orang. Tapi sekarang ini ada abuya-abuyaan, marketing ansih, gimmick saja dia bergaya begitu. Lagi ceramah, pakaian ulama. Ya, tapi ketika jalan-jalan nggak pakai peci. Lah orang maksupur roksi itu apa hukumnya jatuhnya? Akrabu ilal fisqi. Makanya kiai banyak yang pakai pet. Kalau jalan-jalan pakai pet kan, pakai rukul lak. Kalau dia malu pakai peci. Kenapa? Menjaga kepala ini itu adalah merupakan bagian dari muru'ah. Menjaga adalah. Tapi ada orang-orang yang gimmick sekarang. Kalau lagi nggak dia di pengajian pakainya lepis, pakai jas, pakai jaket kayak apa namanya itu preman dan sebagainya. Itu namanya dia gimmick. Agama hanya digunakan sebagai gimmick, marketing ansih. Sudah jam 12, ini kita lanjutkan. Dari Pak Abdul Hadi Arianto, sering minta oleh-oleh. Ada Habib sering minta oleh-oleh seperti akuarium. Akuarium masih murah. Di Lampung ini ada Habib mintanya Alphard. Bisa dikonfirmasi. Dan saya punya saksinya. Mintanya apa? Alphard. Makanya jangan jadi muhibin. Nah kalau kelas kita, ya kalau di Dawit paling ya rokok sebungkus, nggak ada apa-apa di kantong kita. Tapi kalau kelasnya kelas camat, ya mungkin motor. Kalau kelasnya kelas bupati, ya udah Alphard itu, wali kota. Kelas gubernur, waduh beda lagi dawirnya. Kelas presiden, bisa yang lain, tambang bisa itu. Makanya kita nilai kerugian dan kemanfaatannya. Kita percaya kepada nasab orang yang bukan cucu Nabi. Hanya memalukan aja kan. Yang ada hanyalah kemedaratan. Mendarat buat kita, mendarat buat dia. Maka hari ini orang yang akan selamat dari kejelekan orang-orang yang mengaku turun Nabi hanya satu. Dialah orang yang tidak percaya bahwa dia adalah cucu Nabi. Selain itu yang masih ragu-ragu, iya ora, bisa masih ditekan, masih bisa untuk diintimidasi. Kamu nggak percaya, kamu akan masuk neraka. Aneh ini cucu Nabi. Duriat Nabi, cucu Nabi, kekasih Nabi dan sebagainya. Kita akan terngiang-ngiang. Tapi lamun deklarasi di dalam hati, proklamasi, sendiri aja kita ngomongnya. Saya tidak percaya bahwa Habib cucu Nabi. Sendiri ngomong, ketika ada dia nggak bakal kena. Dia ngomong sedikit aja ngelunjak, kita bisa melawan. Tapi kalau dalam hati kita masih ada sedikit saja kepercayaan, sulit kita untuk bisa membela diri ketika sedang berhadapan. Karena yang kita inginkan kecintaan Rasulullah. Ini saja yang ada di otak kita, kecintaan Rasulullah, barokah, syafaat dari Rasulullah. Sementara sebenarnya orang itu hanya menggunakan nama Rasul untuk kepentingan dia. Itu saja yang terjadi. Maka harus proklamasi sendiri masing-masing. Kalau tidak proklamasi, rasakan sendiri aja. Nasab yang mana yang harus diikuti? Habib yang mana? Ini Habib itu hanya keturunan Ba'lawi asalnya. Jadi keturunan Nabi itu kan tidak ada gelar sebenarnya. Cuma kemudian di abad ketiga Hijriah muncul sebuah tradisi dari umat Islam, dimulai dari para raja-raja menyebut turunan Nabi Sayyid dan Syarif. Kemudian berlangsung terus Sayyid Syarif. Ba'lawi ini
ada di Mekah sebagian. Tidak boleh oleh Syarif Aun Mekah, penguasa Mekah menggunakan sayyid. Karena mungkin sudah tahu mereka. Ini mengaku, kan mengaku itu namanya iddia. Iddia itu harus diikrar oleh orang-orang yang sudah sebelumnya ada. Orang yang ngaku anaknya Kiai Imam Syafi'i itu namanya iddia. Nah, kata Imam Syafi'i, betul dia anakku, itu namanya ikrar. Nah, di sana dia mengaku turun Nabi dengan gelar sayyid, tidak boleh oleh Syarif Aun. Kalau enggak pakai sayyid apa ya? Habib. Pakailah Habib. Kemudian bikin narasi di Indonesia. Turunan Nabi itu ada yang bergelar sayyid, ada yang bergelar syarif, ada yang bergelar Habib. Kalau keturunan Nabi yang ulama itu Habib. Kalau keturunan Nabi saja bukan ulama, sayyid. Nah, akhirnya inilah Habib ini seperti lebih besar daripada sayyid, dan ini dibangunnya narasinya puluhan tahun sampai sekarang terbentuk. Makanya kadang kiai-kiai saja masih salah ngomongnya kan. Kata kiai, itu Sunan Gunung Jati masih Habib. Maksudnya masih turunan Nabi. Bukan Habib itu artinya turunan Ubaidillah. Itu masih Habib, itu juga masuk Habib dia. Itu saking sudah suhro istifadohnya istilah itu, bahwa Habib itu turunan Nabi. Padahal Habib itu adalah sebuah produk sosial dari kaum Ba'alwi untuk menaikkan level dia sebagai pengaku keturunan Nabi yang paling hebat dari pengaku keturunan Nabi yang lainnya. Karena dia itu tidak boleh menggunakan sayyid di Mekah, maka dia menggunakan Habib. Setelah itu pinter dia, Habib itu turunan Nabi yang sekaligus ulama. Kalau yang belum ulama tetap dipanggilnya sayyid. Lah akhirnya kan hari ini orang yang sayyid itu tidak terlalu dihormati. Datang Sayyid Fadil Al-Jailani dari Turki, dari Lebanon, turunan Syekh Abdul Qadir. Biasa-biasa saja, wong gelarnya bukan Habib. Tapi lamun ana wong sing pakai gelar Habib itu dihormatinya beneran. Karena apa? Kalah menggunakan istilah oleh sebuah iklan yang terus menerus. Nah, ini makanya dalam teori kebenaran hari ini, kebenaran itu bukan hanya kebenaran, tapi kebohongan yang diulang-ulang pun nanti akan bisa menjadi sebuah kebenaran. Dan itu yang sudah terjadi. Kemudian nasab yang mana? Ya, nasab yang terbukti dia itu sahih sebagai turunan Nabi, dialah turunan Nabi. Nah, kalau Ba'lawi ini sudah terbukti bukan turunan Nabi. Nah, kalau ada orang mengaku dari turunan Ar-Rasi, sebelum kita meneliti, maka yabqa ala halihi. Dia masih sesuai pengakuannya. Untuk mengetahui benar tidaknya, teliti. Coba silsilahnya ngaku turun Nabi dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Oh, binanu. Kita lihat di dalam kitabnya. Kitab-kitab nasabnya harus punya. Kalau kita nggak mau, biarkan aja kita dalam pengakuannya itu. Hormati saja dia sebagai mana pengakuannya. Itu. Jadi hari ini nih, selain kitab nasab, DNA juga bisa untuk menjadi validasi nasab. Bukan untuk ngacak-ngacak nasab. Udah dites DNA aja dia. J1, itu udah deket itu. Kalau udah tes DNA-nya J1, tinggal mencari kode-kode Quraisy, mencari kode-kode Sayyidina Ali. Karena tidak setiap J1 juga turunan Nabi, tapi syarat pertamanya harus haplogrupnya J1. Sesudah haplogrupnya J1, baru dilihat apakah ada kode Quraisy. Itu ada di dalam badan kita ini, kode Quraisy. Sekian. Kode Sayyidina Ali GFC 1050 atau 15.000 ya, itu saya lupa itu ahlinya Dr. Sugeng. Itu ada semuanya. Jadi hari ini kalau ada orang ngaku Nabi dibawa ke
tes DNA itu langsung seret sahih. Kalau kita begini kan sebenarnya masih bisa dibantah-bantah, bisa bohong. Tapi getih mau bisa. Paling dia menggunakan teori lain untuk bisa menyelamatkannya, yaitu dengan paham keagamaan. Tes DNA haram. Harus begitu. Kalau nggak begitu mereka berarti udah menyerah dong. Selagi mereka masih ngomong tes DNA haram, itu masih ada perlawanan. Tinggal kita mencari dalil. Istidlalnya dari mana DNA haram itu? Nggak ada kan, cuma fatwa haram tapi nggak ada istidlalnya. Sedangkan dalam kaidah, idza wujidatil maslahatu fasamma syar'ullah. Ketika maslahatan itu ada, disitulah ada syariat Allah. Jadi sesuatu yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran Al-Hadis, tidak ada di ijma'nya, di qiyas juga susah. Ya kita tinggal maslahat apa tidak buat masyarakat. Idza wujidatil maslahah fasamma syar'ullah. Idza wujidan nasu fasamma al maslahah. Kalau nas itu ada, disitulah ada kemaslahatan. Nas sudah ada di Al-Quran. Walaupun tidak sesuai dengan akal kita, pasti di situ ada kemaslahatan. Tapi untuk sesuatu yang tanpa ada nas, itu yang dilihat adalah maslahat apa tidak. Kalau ada maslahat, disitulah syariat Allah. Kira-kira maslahat enggak tes DNA itu? Ada orang ngaku-ngaku nih, ini anak saya bukan anak kamu. Wih, anak saya, lahirnya dari istri saya. Iya, tapi waktu kamu pergi, saya buain dia. Misal dia ngakunya begitu. Nah ini harus dites DNA. Maslahat apa tidak tes DNA? Maslahat. Sekarang ada para ahli ngomong, kami bisa menelusuri sampai Nabi Adam. Yang ngomong Dr. Sugeng, Dr. Arikeng, Dr. Aswaibi dari Yaman, dan lain sebagainya. Dr. Abdul Aziz dari Timur Tengah ngomong bahwa keturunan Nabi itu kalau benar haplogrupnya J1. Ya udah, pada ahlinya yang ngomong, masa yang ngomong itu ahli alfiah? Ya udah, yang ngomong ahlinya, ahli DNA. Di Indonesia ada, dia bisa berdebat. Dan malam Sabtu depan itu ada di Roma nanti dia. Nanti akan ada di Roma Irama tuh. Dr. Sugeng Sugiarto dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah mereka, para dokter-dokter itu sudah ngomong, kami bisa bertanggung jawab bahwa ini mustahil cucu Nabi. Ya arep percaya ning siapa maning menurut tes DNA. Menurut ilmu nasab dia putus, menurut sejarah tidak terkonfirmasi, menurut DNA dia melenceng. Lalu berdasar apa kita bisa untuk menerimanya? Husnudon itu la ibrata bidzannil bayyini khata'uhu. Itu kaidahnya. Tidak dihitung sebuah don kalau sudah jelas salahnya. Don itu kalau kita ditahu ini salah apa benar. Kalau sudah terbukti salahnya, nggak boleh don lagi. Karena udah salah, jelas. Taklid sama siapa? Taklid itu kalau kita nggak punya dalil. Kita udah punya dalil. At-taklidu ba'da zuhuril hujjati haram. Apalagi kiai ngomong taklid itu memalukan. Coba bagaimana zamut taklid itu di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, di dalam Ihya Ulumuddin. Bagaimana Imam Ghazali itu mencela taklid bagi orang yang sudah bisa baca kitab kuning, seorang alim, seorang ulama. Nggak boleh taklid, dia harus istidlal. Sesuatu yang dimungkinkan hanya dengan baca. Dimungkinkan sesuatu dengan muqabalah 2 kitab. Kalau misalnya kurang 3 kitab, 4 kitab, kemudian kita ambil ini mana yang paling sahih dari beberapa kitab. Itu caranya bagi orang alim. Orang alim kok ngaji suwe-suwe 15 tahun orang balik-balik mondok, barang ditakoni masalah baklawi taklid. Lah otak kitanya buat apa? Kita belajar lama-lama ini mau dikemanain? Hanya gara-gara gak enak sama temen kita ngomong taklid masa lalu. Sampai ada kiai yang ngomong begini, saya gak mau baca
tesisnya Kiai Imad. Nggak mau saya. Kenapa? Kalau baca saya kena konsekuensi. Kalau nggak baca berarti kan belum kena khitab katanya. Iya, ngawak cuma karepe dewek, enak dewek. Dia nggak mau kena khitab dimarahi Allah dengan cara kalau ada kitab saya lari dia. Nggak mau baca. Karena kalau sudah baca, bagi orang yang punya akal, dia bisa untuk memahami, kemudian dia berfatwa tidak sesuai dengan pemahamannya, itu hukumnya haram. Makanya daripada haram gitu kan, lebih baik saya nggak baca katanya. Saya mah taklid aja di masa lalu. Saya tanya taklidnya sama siapa? Mbah Hasim. Mana kalimat Mbah Hasim yang mengisbat Walawi? Tidak ada. Itu lafaz sayyid di dalam Qanun Asasi. Lafaz sayyid itu al kalimatul lati la yuqsadu bihal isbatu laisat isbatan. Itu kaidah di dalam ilmu nasab. Baca kitab Rasail fi ilmil ansab, baca kitab Muqaddimah fi ilmu nasab, bahwa kalimat yang tidak ditujukan untuk mengisbat laisat isbatan. Dia bukan isbat. Li'annal isbata yahtaju ila dalilin kama annan nafya yahtaju ila dalilin. Isbat itu membutuhkan dalil, seperti menafikan juga butuh pada dalil. Saya menafikan ada dalilnya, banyak ratusan dalil kalau diurut. Sekarang Ba'lawi ini mengatakan dirinya cucu Nabi, itu yahtaju ila dalil. Sekarang mana dalilnya? Ini dalilnya. Ini yang meruntuhkan. Ini lagi dalilnya. Ini yang meruntuhkan. Ini lagi. Wis dasar kamu mah hasud, iri, dengki. Ya susah kalau udah begitu. Ayo silakan ada dalil, kita punya daf'ud dalilnya. Ini dalil ini ada daf'ud dalilnya. Ini dalil ini ada daf'ul dalilnya. Makanya kita kirimi surat pada Rabit Alawiyah, sampai sekarang nggak mau. Kata saya sama manajemen Bang Haji Roma Irama, nanti Rabit Alawiyah diundang. Langsung diundang pakai kertas. Saya mah diundang manajemen Bang Haji Roma Irama hanya SMS. Siap. Tapi Rabit Alawiyah dikirimi surat dan sudah tidak mau diundang sama Bang Haji Roma Irama. Nggak mau dia. Saya sudah datang ke Pasuruan, diundang oleh Ki Ali Badri, katanya mau dipertemukan sama Topik Segap untuk bicara nasab. Saya datang ke Pasuruan ke rumahnya Ki Ali Badri, nggak mau tuh Topik Segap. Tapi framing makan beda. Wih, nggak mau datang ke Banten, ya di Bantennya karena saya sudah tahu SMS-nya Topik Segap atau dari perwakilannya yang mengatakan kami Rabit Alawiyah tidak akan datang dan tidak akan mengirimkan wakil. Ya sudah, kalau tidak mau datang, tidak ngirimin wakil atas nama Rabitah, buat apa saya debat dengan orang itu? Tapi tadinya mah karena kiai ini penganten, kata panitianya, kalau nggak ada kiai gimana? Ada keinginan saya untuk datang, kasihan kan orang udah modal-modal itu. Akhirnya banyak yang SMS, banyak yang kirim surat, jangan datang. Ini hasil istikharah Jawa Timur, kata Said Zulfikar, tidak boleh datang. Akhirnya saya tidak datang. Framing, al-kaburi, pangeran maweruh, yang kabur siapa? Ya kalau misalnya ada tuh yang berteriak-teriak kemarin muhdor tanggul, saya sudah tantang. Kalau misalnya merasa punya dalil, kapan waktunya kita berdiskusi? Atau siapa saja, Rizik Syihab, kalau merasa punya dalil, silakan tentukan waktunya, kapan kita berdalil, kapan kita berdiskusi. Hari Bahar Semit mau manjing gue mah. Bikin kitab judulnya aja salah. Judulnya aja udah salah menurut ilmu nahwu, ya bagaimana isinya? Jangan-jangan nanti bacanya dari kiri ke kanan, seret. Saya kalah pasti kalau kitabnya dari kiri ke kanan itu. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Maimat terkait dengan jawaban-jawaban beliau yang sangat luar biasa sekali, penuh dengan logika, argumentasi, dan dalil ya. Namun ada beberapa hal yang menarik bagi saya untuk sama-sama kita
kita flashback kembali apa yang sudah disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin. Yang pertama, terkait dengan apa yang dibawa oleh Kiai Haji Imaduddin. Kenapa banyak yang mencaci maki? Memang beliau menjelaskan tadi sudah jelas, karena yang kita bawa ini adalah suatu hal kebenaran yang berbeda, yang menyangkal bagi kebenaran, bagi kebohongan yang sudah sudah terstruktur, yang sudah mendarah daging ratusan tahun. Nah, ini yang mencoba kita batalkan, ini yang mencoba kita gagalkan. Tentunya cacian, makian, kebencian, dan ancaman itu sudah barang pasti akan akan diterima oleh Kiai Haji Imaduddin. Itu sudah jelas apa yang disampaikan tadi. Namun kemudian apa jawaban beliau? Nah, ini yang luar biasa sekali. Ini memang seorang kiai yang yang lapang dada lah. Saya tidak akan membalas cacian itu karena memang siapapun akan akan marah. Kenapa? Karena ini sebuah nasab loh, yang sebuah sebuah nasab kita yang sudah diturunkan oleh nenek moyang kita, turun temurun, lalu kemudian ada orang yang membatalkannya. Seandainya kata Kiai Haji Imaduddin, saya yang menjadi Habib, saya akan marah juga gitu ketika datang imat-imat yang lain gitu. Namun kemudian tapi di dalam terakhir komentar beliau, sebelum saya sadar. Dan ya luar biasa sekali tadi mendoakan juga. Dan banyak hal yang menggelitik bagi saya juga terkait dengan Abuya yang disinggung sama disinggung sama Kiai Haji Imad tadi, terkait dengan hilangnya muruah orang yang sering joget-joget gitu di depan kamera. Kira-kira itu siapa yang kalau saya kurang mengikuti ya, kalau yang Abuya itu. Kira-kira Abuya yang mana yang disinggung sama Kiai Haji Imad? Apakah Buya Yahya atau lain sebagainya. Lalu kemudian terkait dengan nah ini terkait dengan Ketua Rabithah Alawiyah. Nah, ini Pak Habib Taufik, luar biasa sekali. Yang kalau berbicara itu ya kemungkinan agak lucu gitu. Baru-baru ini viral daripada pernyataan beliau yang menyatakan Kiai Haji Imaduddin kabur setelah beliau mau datang itu. Tapi ternyata tadi ketika Kiai Haji Imad menerangkan di akhir-akhir video bahwa sebenarnya ketika beliau diundang sama Roma itu, Pak Haji Roma itu, beliau datang, padahal diundang kata beliau melalui SMS. Hanya melalui SMS datang ke podcast. Lalu kemudian ketika Pak Robito mengundangnya, ketika Pak Taufik Assegaf dari perwakilan Robito ingin diundang ke podcast Pak Haji Roma, lalu kemudian tidak mau datang. Jadi kira-kira ada apa gitu? Kenapa tidak mau datang? Padahal kata Kiai Haji Imad itu langsung dikirimi surat, ditulis surat. Bahkan surat loh yang dikirimkan, bukan melalui yang lain gitu. Biasanya kalau diundang melalui surat itu biasanya tamu kehormatan gitu. Tapi beliau tidak hadir gitu. Dan juga sempat beliau menyinggung tadi debat di Kesultanan Banten itu ya, yang beliau gara-gara itu dibilang al-kabur dan sebagainya. Dan beliau juga menjawab bahwa kenapa saya tidak datang, karena itu sudah tahu beliau perwakilan daripada Rabithah Alawiyah itu sudah jelas tidak akan datang dan tidak akan mengirimi perwakilan. Nah, makanya beliau dari beberapa istikharah daripada beberapa kiai, beliau dilarang untuk jangan datang. Makanya di sana Gus Jazuli, Tengku Qori Muda itu berhadapan dengan cuman perwakilan dari Kiai Haji Imad dan yang mewakili daripada Rabithah Alawiyah, yaitu Gus Wapi, lalu kemudian Habib Latos, lalu kemudian Abuya Al-Qurtubi. Cuman itu saja, karena mewakili daripada masing-masing orang yang bersangkutan gitu. Ya, daripada itu Kiai Haji Imad hadir lalu kemudian dibilang al-kabur dan sebagainya. Ya, itu memang framing-framing yang
apa ya, bisa kita bilang menjatuhkan yang lain dan mengangkat yang lain ya. Ya mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.